Selamat datang di The Counter Press yang bakal membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Pada episode kali ini, kami akan membahas Arsenal versus Manchester United yang akan mentas akhir pekan ini. Deadline day, bursa transfer musim panas Eropa. Kira-kira klub mana yang bakal tetap sibuk? Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol, Luis Rubiales, disuspend FIFA karena mencium pemain tanpa konsen. Selamat datang di The Counter Press episode ke-11 yang akan membahas isu sepak bola terkini lewat opini dan counter opini. Seperti biasa bersama gue Mutia Wira Sastro dan dua pandit kenamaan Indonesia. Weh, Presiden Newcastle FC. Tapi dia yang pakai baju Newcastle. Yang ini yang pakai baju Newcastle. Ini udah seminggu lewat tapi masih kerasa. Betul. Sakitnya Liverpool. Kerasa apa, Pak? Tendangannya Darwin. Iya, tendangannya Darwin masih kerasa. Udah. Kalau kata Ariana Grande itu almost is never enough. Ini kan bentuk support kepada Virzi ya. Iya benar. Mengingatkan aja lagi ya. Karena nggak selalu tim yang main bagus yang menang. Oh gitu. Iya dong. Gitu, Buat gitu. gue seneng banget lihat Newcastle kemana mainnya, suka banget. Banyak faktor ya. Iya, Oke. Bapak sendiri ya. Kita berdua ya. Pekan lalu. Langsung aja kita membahas first half nih yang lagi seru-serunya masih seputar musim yang baru bergulir sekitar 3 pekan Premier League di pekan lalu ya ada beberapa kesamaan sebenarnya. Salah satunya adalah dua klub yang ada almost-nya, nyaris-nyarisnya. Ya, bermain melawan 10 pemain padahal satu nyaris menang, satu menang. Gitu, nggak apa-apa. Arsenal lawan Fulham. Menghibur diri. 2-2 Manchester United ya 3-2 lawan Nottingham Forest di akhir pekan lalu di pekan ketiga. Nah, langsung aja kita membahas Arsenal Manchester United karena nanti mereka akan berlaga, mereka akan bertemu di Emirates Stadium hari Minggu malam, ya kan? Langsung aja kita membahas karena itu tadi ada beberapa kesamaan tapi yang harus jadi highlight salah satunya adalah bagaimana skema permainan mereka sangat rentan terhadap comeback ya, transisi gitu. Nah, Aldi, Virzi setuju nggak pernyataan itu? Kalau Arsenal gue setuju karena mereka menempatkan Partey sebagai bek kanan. Bek kanan, Partey bukan seorang sprinter, wajar dia sangat amat mudah terekspos oleh winger-winger yang pada cepat larinya. Di Nottingham, di Palace kemarin juga di Fulham sama. Dan kayak nggak belajar gitu bahwa kesalahan itu di situ dan itu kejadian lagi demi apa? Untuk memberikan space bagi Havertz di tengah. We're not happy with that, but itu yang dilakukan oleh Arteta. Sementara dari MU, gue justru nggak begitu melihat serangan balik adalah momok paling berbahaya bagi MU karena di kanan ada Wan-Bissaka, di kiri kemarin dicoba Dalot sebagai bek kiri menyusul beberapa cederanya bek kiri aslinya Malaysia dan juga Luke Shaw. Sebenarnya kalaupun nggak pakai itu masih ada Fernandes yang bisa dicoba juga di bek kiri. Cuman gue ngerasa lebih aman lini belakangnya MU daripada Arsenal karena Arsenal mencoba hal-hal yang aneh gitu. Gabriel dicadangkan, salah satu best performer musim lalu. Emang nggak konsisten banget. Cuman kita harus, gue sih setuju sebagai dia salah satu best performer tahun lalu. Ditambah cederanya Saliba juga. Buat gue nggak ada alasan lagi selain untuk menggunakan back yang udah coba tahun lalu. Karena kan ada istilah bahwa kalau nggak rusak nggak usah lo perbaikin gitu. Dan lini belakang Arsenal ini nggak rusak gitu, nggak perlu coba semaksimal sedemikian rupa. Apa sih kesulitan lu untuk pakai Ben White, Gabriel Saliba, Zinchenko? Kembali seperti musim lalu aja. Itu buat gue nggak ada masalah banget untuk dicoba. Di tengah bisa ada Partey, Odegaard, Rice, Havertz cadangan dulu. Atau kalau emang pengen jadi starter silakan jadi striker. Di kiri Martinelli, kanan Saka, selesai. Kenapa harus sampai se-overthinking itu atau nggak se-thinking itu lu memaksakan tim untuk dimainin seperti itu. Jadi buat gue kalau untuk serangan balik gue lebih takut itu ke Arsenal dibandingkan ke MU. Tapi kalau dibilang tadi serangan balik kalau Man United gue lebih aman. Counter attack ya? Enggak sih, karena kalau kita lihat permainannya Wolves ya, counter attack-nya Wolves. Matheus Cunha bagaimana dia lari di tengah berkali-kali Matheus Nunes, cuman emang nggak tembus saja ya ketika Wolves bermain di Old Trafford. Counter attack Man United tuh so obviously mereka kosong banget kan di tengah kan. Center of the park mereka tuh that's the problem di tengah mereka. Mungkin juga bagaimana kalau di Arsenal si
Arteta mencoba mengakomodir itu tadi Kai Havertz Havertz. dan lain-lain. Ternyata dia mau jadi white number 8 tapi sejauh ini mengorbankan pemain lain, Partey dan lain-lain. Kalau di counter lewat tengah menurut gue Man United the problem is still there and it's still very open. Kayak kemarin lawan Nottingham Forest juga Taiwo Awoniyi itu kan berlari sendirian dari center of the park habis dari situation corner yang ngejar dia si Rashford dan kalau nggak salah satu lagi Anthony. Itu they really caught out di momen itu. Dalam transisi masih berbahaya. Tinggal bagaimana memanfaatkan kesempatan yang dapat aja karena Martinelli gue nggak tahu bedanya apa dia dari tahun lalu confidence dia depan gawang nggak kayak mulai dari pramusim kan sebenarnya kan mulai dari pramusim dia berapa 14 gol musim lalu he's one of the goal machines musim lalu tapi sekarang is so different nggak tahu apa yang terjadi ya kalau ngubah-ngubah formasi kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan latihan mungkin Arteta ada pandangan tertentu kepada 1-2 pemain mungkin dia lihat Gabriel ya banyak yang itu tadi salah satu consistent performer kan musim lalu dia ada terus tapi sekarang nggak dipakai he got his reasons pasti apa dia ingin menambah height menambah strength di lini belakang kita nggak tahu tapi ya itu dia harus kita akan ketemu Arsenal Man United yang emang lagi dalam proses timnya kedua itu masih dalam proses lah, nggak dalam peak performance mereka. Ini berarti nanti gimana kalau akhirnya ketemu gitu ya? Apakah akan sama-sama overthinking lagi sehingga untuk para penonton netral nih ya akan banyak kejutan gitu, akan banyak dinanti. Kalau Ten Hag sih gue nggak yakin dia bakal overthinking ya, karena dia do the simple thing bahwa dia ngerasa bahwa Casemiro ini harus punya tandem yang cocok, yaitu dicoba Eriksen. Kemarin emang dia beberapa kali kehilangan bola, cuman saat ada Casemiro dia bisa maju ke depan. Terbukti bikin gol juga Casemiro. Nah, 2 game terakhir yang tadi disebut Virzi, Ten Hag itu pakai 4-1-4-1 menggunakan 2 nomor 10 Mason Mount dan juga Bruno Fernandes. Casemiro sendirian, kita bahas minggu lalu di sini juga bahwa dia nggak ada tandemnya di holding midfielder gitu di tengah tuh nggak ada tandemnya. Makanya beberapa kali terbukti waktu lawan Wolves itu gampang banget ke expose apalagi lini tengah di bagian tengahnya gitu di half itu gampang banget ke expose. Tapi sekarang beda, kondisinya udah ada Eriksen. Yes, he's not perfect. Dia juga udah nggak muda lagi sama seperti Casemiro juga. Makanya berkali-kali dia mengincar holding midfielder yaitu mungkin Amrabat ya. Karena Ten Hag pun tahu yang harus diadres sih sebenarnya tandem untuk Casemiro ataupun kalau Casemiro lagi nggak perform dicobalah nama-nama seperti Amrabat karena itulah intinya dan kemarin udah pakai 4-2-3-1 balik lagi nih. Anthony di kanan juga cukup oke. Rashford ini kan kita bahas juga Rashford jangan jadi striker. Taruh di kiri, mau strikernya mau Steve McLaren juga nggak apa-apa. Kemarin Martial nggak apa-apa juga. Bikin assist lagi, artinya bahwa tim ini udah mulai kembali ke performa aslinya gitu, bagus dalam counter attack-nya juga. Bagaimana dia nge-press juga cukup bagus. Sementara Arsenal yang tahun lalu udah bagus, tahun ini dirubah. Nah, seperti yang tadi Virzi bilang, kepercayaan diri ini penting dan saat lu coba hal-hal baru, eksperimen-eksperimen baru, saat berhasil, bagus. Tapi saat enggak, nah ini terbukti satu, harusnya move on, bahwa gagal nih, game selanjutnya ganti. Gitu. Nah, tapi saat gagal, ini bikin drop kepercayaan diri pemain. Kemarin lagi kondisinya lagi kacau, terus juga kondisinya unggul 1 pemain dari Fulham, lu menggantikan Odegaard dengan Jorginho. Itu kan buat gua apa gitu loh, gitu loh, lu bukan seperti reaktif terus. Juga ya. Gitu. Jadi reaktif sementara kan yang reaktif itu MU bukan Arsenal. Ya dan kalau lihat average positioning para pemain Arsenal lawan Fulham itu si Declan Rice itu hanya paling dalam setelah William Saliba. Jadi positioning dia itu nggak seperti apa yang ditunjukkan di West Ham sebelum pindah. Gelandang yang tadinya bisa support serangan tapi kalau sama Arteta mungkin diminta sedikit lebih ke belakang mungkin itu tadi dia ingin melepas he's trying to make Kai Havertz work gitu cuman sekarang ini kalau lu lihat ada klipnya itu ada motong-motong chance di depan gawang dan lain-lain dia nggak up to speed dia nggak kurang tajam memanfaatkan peluang dan ini yang berbahaya sebenarnya kalau dia makin lama makin nggak bisa mencetak gol makin lama dengan price tag dia, dengan status dia sedikit sih, gue gini, Kai Havertz itu dibeli dengan status pemain rusak. Udah Chelsea musim 139 game cuma bikin berapa 32 gol ya, berarti bukan 9 gol di semua kompetisi. 9 gol di semua kompetisi. Tapi kan berarti Arsenal percaya upside-nya. Dan artinya emang butuh waktu untuk pemain. Havertz itu usianya cuma lebih tua dari Nketiah loh.
Dia tuh masih muda banget loh bandingin Declan, Martinelli, Saka. Dia lebih muda dibandingin mereka semua. Jadi butuh waktu banget untuk Havertz. Sabar. Singkat aja guys, karena dua-duanya sama-sama punya menang Arsenal. bukan, Pak. Oh, bukan. Ini Arsenal dengan Kai Havertz-nya, MU dengan Rashford-nya yang masih bingung posisinya di mana. Menurut kalian yang paling optimal untuk kedua Rashford, pemain? karena di kiri udah jelas sekarang. Ya. Tapi gue ada feeling kayaknya Man United bisa nyuri sih poin. Nyuri apa seri maksudnya? Nyuri poin. Menang. Di Emirates. You wish. You wish. Di second half nanti kita akan membahas deadline day yang sebentar lagi nih. Sampai nanti berarti ya, di malam nanti ya. Kita akan bahas selengkapnya sesaat lagi, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Second half kita akan membahas jendela transfer yang akan ditutup sebentar lagi, sebenarnya waktu Inggris ya, jam 11 malam waktu Inggris atau sekitar 5 subuh besok. Ya kita akan saksikan. Nah, sebenarnya sih Liga Eropa dulu ya kan, karena Liga Eropa yang ditutup, baru habis itu liga-liga lainnya termasuk Liga Arab Saudi. Kita akan membahas lebih lanjut nanti kira-kira calamitiesnya seperti apa. Tapi yang lagi seru-serunya nih, apalagi untuk para klub-klub yang sudah merogoh kocek sangat besar gitu ya. Dan penjualan-penjualan pun dan nilai-nilai transfer pun juga trennya naik ya guys. Makin tinggi dari musim ke musim. Ada yang 3 digit nggak masalah gitu kan, record breaking terus gitu kan ya. Ini apakah dan selama 3 pekan ini belum terlalu menuai hasil gitu di nggak semua, cuma ada beberapa klub. Ini persoalannya di mana sih kira-kira? Ya kalau kita lihat kan sebenarnya banyak klub juga yang mau mulai bursa dari awal ya, kayak Man United datengin Mount udah dari awal banget. Ikut dan pre-season. juga ikut pre-season. Dan ini karena klub-klub itu kan pada bermain di Asia, pada bermain di Amerika Utara, jadi wajar apabila banyak yang udah mulai dari awal. Cuman kalau dari 3 pekan pertama kan kemudian terlihat tuh ini yang kurang, ternyata kebutuhan akan ini mendesak, kebutuhan akan itu mendesak. Ya kita pasti akan melihat klub-klub itu mendahulukan apa yang menjadi target mereka di bursa. Dan ini yang membuat selalu deadline day itu sebenarnya kalau di Inggris ya, Aldi kan juga pernah di sana, itu jadi kayak tontonan sepanjang hari gitu. Kayak tahun baruan lah ibaratnya, ada countdown-nya ya. Rating TV naik gitu. Bener, sepanjang hari mau kita di pub, mau kita di ke rumah sendiri nonton Sky, itu pasti tiap hari tune in. Anything can still happen ya sebenarnya. Lebih lama jadi kayak deadline day transfer deadline ini day jadi spesial. Ya, jadi itu udah kayak culture phenomenon di sana. Di mana dia mereka kalau di pub tuh biasanya nanti sama teman-temannya datang nonton, liatin siapa nih ada transfer, nanti pemainnya datang ke lapangan latihan pun udah disorot dari jauh dan lain-lain. Bahkan kalau misalnya siapa dulu tuh yang Peter Odemwingie yang dia dulu udah berangkat ke West Brom duluan, ternyata transfernya nggak jadi, gitu suka itu cultural phenomenon yang ya di sini belum bisa lah ya, industri sepak bolanya belum ke arah sana. Tapi di sana tuh benar-benar seharian itu it's like apa ya, 20. Iya karena sejam sebelum tutup itu anything itu can happen. Jadi hitungannya udah bukan jam lagi, detik per detik. Jadi kebayang nih Fabrizio Romano nanti sibuknya seperti apa tuh. Virzi Idris juga nanti sibuk apa. Here we go juga. Gak usah khawatir. Dan banyak yang bisa kita lihat bahwa bener tadi seperti Mutia bilang bahwa ya ini tim ya sebut aja Mut Arsenal gitu kan. Gak usah malu-malu. Yang belum menuai hasil. Belanjanya banyak tapi kok belum kelihatan hasil banget. Ya somehow beberapa pemain belum ikut pre-season juga, cedera juga gitu, dan butuh waktu untuk incline dengan dengan permainan tim. Ya nggak kita juga jarang gitu melihat pemain yang selain Haaland ya gitu begitu masuk langsung memberikan impact gitu loh. Jarang sekali gitu, mungkin kalau dicari-cari ada, cuman sulit sekali apalagi sekarang Premier League buat gue ya 10 besarnya rata loh. 10 besar tuh kayak punya kekuatan finansialnya. Iya gitu, kekuatan finansialnya dan apalagi tim-tim kayak Aston Villa belanjanya luar biasa sekali, bisa mendatangkan seorang Diaby yang luar biasa gitu, Pau Torres juga, Brighton. Pelan-pelan sekali sih. Dan artinya ya Premier League emang lagi-lagi menjadi kiblat bagi beberapa pemain sepak bola Eropa ya seluruh dunia lah. Sebenarnya kalau Gary Neville ngomongin Liga Arab Saudi, ini juga seperti itu. European Super League ngambilin berapa spendingnya tadi kita lihat aja angkanya tiap tahun naik terus nggak berkurang. Liga Saudi sekarang jadi nomor 2 di bawah Liga Premier League untuk sebagai transfer net spend-nya gitu. Jadi bahwa kalau belum ada yang ini karena emang belum waktunya aja sih, butuh waktu. Clubs to watch-nya guys, ada beberapa klub yang kira-kira masih underperform sekitaran 3 pekan ini atau belum terlihat lah ya investasinya ini menuai hasil gitu.
Klub-klub mana aja yang lo mau highlight kira-kira yang mesti ada spending lagi? Gua Liverpool, karena jujur gua ya Endo oke, cuman I'm not impressed at all with him karena dia terlalu kecil badannya. Granted emang mainnya juga sebentar ya. Ya gitu dan gua nggak melihat efeknya yang ya ada efeknya, cuman gua nggak begitu kelihatan bahwa karena yang gua nggak begitu convince karena yang digantikan adalah seorang Fabinho, Henderson gitu yang luar biasa. Chelsea juga, gua pengen lihat apakah nanti dia benar-benar menjual Lukaku atau enggak karena ini terlalu besar harganya kalau untuk dipertahankan. Ya itu dua, ditambah juga City. Gue lihat apa Calvin Phillips bakal stay atau enggak, Cole Palmer bakal stay atau enggak, dan apa namanya sekarang kan dia udah beli kalau ada Doku sih di kanan. Palmer cabut. Yes, jadi apalagi ada Doku, jadi Palmer kata gue cabut, dan apakah nggak akan menambah nama midfield lagi di tengah untuk menjadi jawaban bagi City. Iya, tapi kalau ngomongin transfer besar ya kayak misalnya apakah kita akan mendapatkan lagi Luis Suarez ke Liverpool tahun 2010, Ozil atau Robinho ke Manchester City. Kita nggak tahu, kayaknya perencanaan klub sekarang udah matang, udah dari awal kayak City, Josko Gvardiol, Doku terakhir udah pada datang. Kalau main di deadline day kan ada premium ya dari agent-agent, dari klub yang menjual dan lain-lain. Kita akan lihat nih kalau misalnya Newcastle cederanya Sven Botman, kita nggak tahu seperti apa. Covernya menurut gua kurang kalau di lini belakang itu. Nah, apakah mereka terpaksa untuk deep into the market lagi? Tapi dengan kemampuan financial Newcastle yang sekarang, commercial income mereka masih belum cukup besar. Apalagi ada FFP kan sekarang semua diawasin. So nggak ada yang bisa nggak bisa lagi cook the book atau apalah istilahnya untuk mengakali FFP ya, kecuali Chelsea dengan pembelian pemain mereka itu ya yang kontrak 8 tahun. So apakah akan ada transfer besar lagi sekaliber apa yang telah terjadi selama ini, kita nggak tahu. Tapi ada dramanya sih, kayak misalnya Dan James, ingat kalau Dan James yang sempat dia muncul di Leeds, terus dia udah foto, tahu-tahu tiba-tiba pindah ke MU, gitu. Pasti ada dramanya deh, gue yakin. Gue rasa Liverpool masih bakal into the market nyari midfield, mungkin Ryan Gravenberch, mungkin juga dari Bayern, karena itu posisi yang benar-benar dicari oleh si Klopp. Dan Brighton juga, gue nggak lihat apakah sepeninggal Caicedo mencari pengganti yang Enciso juga cedera panjang. Cedera panjang, jadi ada nomor 6 dan nomor 10 yang perlu digantikan di Brighton, apalagi dia bakal main di Eropa musim depan. Jadi bakal Brighton gue lihat bakal into the market juga. Yes or no? Ini kata Klopp dan Arteta mengatakan bahwa ini Liga Arab Saudi justru akan jadi eruptor lah atau yang akan jadi jeda gitu. Ya pasti disrupt harga market dan lain-lain. Tapi gue nggak lihat mereka membeli pemain yang gila-gilaan secara harga pasar. Walaupun secara gaji pemain secara gaji pemain akan lebih lambat. Iya, Liga Arab Saudi 20 September. Nggak akan mengaruhi. Kalau di sini ngaruh sih pasti. Ngaruh ya. Pastilah, karena apa jaminan lu selama 20 hari ke depan pemain ini gak akan cabut gitu, apalagi sekarang di Liga Saudi banyak yang main, teman-teman mereka juga main di sana gitu. Kalau dulu kan Ronaldo doang gitu. Sekarang ada teman-teman yang mungkin bisa ketemu lagi gitu. Apalagi sekarang Itihad, Ittifaq, Ahli dan juga semuanya main di sana gitu. Dan ada appeal-nya ya karena ada pemain-pemain bintang di sana. Oke, di Injury Time kita akan membahas insiden yang terjadi di penyerahan trofi Piala Dunia Wanita sesaat lagi. Tetap bersama kami di The Counter Press. Injury Time kali ini kita akan membahas Spanyol yang sudah jadi juara dunia Piala Dunia Wanita yang baru saja selesai bergulir, tapi sorotan media dan kita semua akhirnya tergeser sedikit karena ada insiden yang melanda striker Barcelona ya, dalam timnas Spanyol, Jenny Hermoso, yang dicium oleh Presiden RFEF Luis Rubiales, dan masih berjalan juga investigasinya. Ini guys, kalian kesel juga nggak sih dengan dengan karena ini akhirnya mengaburkan itu tadi selebrasi Spanyol sebagai juara dan dunia. Spanyol pun kan nggak mudah juga bisa di level final terus juara. Dia di grup juga sempat kalah dulu di pembukaan. Nggak mudah sekali gitu perjuangannya, beberapa pemain inti pada cedera juga. Intinya nggak gampang sekali sampai final, dan begitu mereka final juara harus dicoreng dengan hal sebodoh ini, semenjijikan ini, se-disgrading ini gitu. Karena yang pada faktanya bukan cuman Hermoso sih yang dilecehkan nggak sih? Dilecehkan ya beberapa pemain juga gitu. Dan gue pernah interview sepak bola Inggris untuk yang cewek juga, bahwa jangan perlakuan kami ini seperti cewek, seperti anak, no, just an athlete, gitu. Lu nggak cium atlet di bibir dong. Itu, dan ini pun katanya di luar konsennya dia juga. Jelas, bahwa tanpa ada sekeinginan dia, walaupun RFEF ini gue
lucu gitu bahwa RFIF nih seolah membela si Rubiales bahwa dia yang pengen, ini konsen, udah ngobrol juga gitu bahwa ini bukan seolah emang membela gitu pun kan. akhirnya kan juga disuspend sementara belum. Dan lucunya adalah gini, gitu. saat ini kejadian RFIF tuh nggak melakukan self investigation gitu, sampai lu harus si Rubiales disuspend. Baru ini dicabut sementara gitu, di stop sementara jadi ketua PSSI-nya Spanyol. Kalau nggak ada suspension itu, tetap loh dia yang jadi ketua PSSI-nya, bahwa apakah di sana ya oke, Spanyol emang negara sosialis gitu kan, mungkin ini hal yang biasa buat mereka. Cuman secara cultural pun ini udah kelewatan, ini udah kejauhan, dan ini unacceptable di semua ajang gitu, baik sepak bola maupun di luar sepak bola, karena udah kejauhan. Lagi-lagi kata kuncinya kan masalahnya si Rubiales itu kan banyak pendukungnya di federasi. Banyak banget. Minggu lalu kan mereka mengadakan General Assembly ya, di antara anggota-anggota federasi, kongres lah istilahnya kalau di sini ya, bekennya. Dia 4 kali bilang I will not resign, 4 kali juga para penonton bersorak tepuk tangan. Iya, itulah yang jadi memang si Rubiales ini royal ternyata ke orang-orang di RFIF itu royalnya. Dengan maksudnya dengan bayaran-bayaran yang mungkin mendukung region-region mereka, tapi ya untuk penciptakan lapangan dan lain-lain lah ya, walaupun belum tentu juga ya bisa masuk juga ke kantong, kan kita nggak tahu juga soal itu, tapi dia the fact bahwa dia punya banyak pendukung di federasi nggak melakukan investigasi nggak bakal, karena mereka itu mendukung mendukung si presidennya. Ini kan udah terjadi sejak 2022 ketika Spanyol kalah dari Prancis di Euro wanita. 15 pemain kan sebenarnya nggak mau lagi turun bagi timnas Spanyol karena ada kultur di balik layar yang menurut mereka harus ada perubahan. Tapi ketika itu mereka nggak menunjuk langsung Rubiales atau pelatih si Vidal. Iya. Sehingga ketika 15 itu akhirnya 3 bisa dibalikan lagi ke tim, ternyata habis itu lanjut kayak gini, ada kejadian ini, ya banyak yang bilang ini mah udah lama. Guardian kemarin menulis bahwa kejadian ini adalah puncak tip of the iceberg dari suatu culture yang udah berlangsung sejak 1988. Udah lama sekali sebenarnya kayak gini di Spanyol, atmosfernya toksik, dan menurut gue ya yang bergerak akhirnya harus asosiasi pemain karena federasi udah nggak bisa diandalkan. Tapi kita lihat mulai dari Barcelona, mulai dari Xavi, mulai dari Iniesta, mulai dari berbagai pemain-pemain zaman dulu, Casillas, terus kemudian ada juga Alex Morgan, Megan Rapinoe mengeluarkan dukungannya untuk Jenny Hermoso, terus kemudian ada Pau Gasol juga mengeluarkan supportnya, De Gea bahkan juga, dan ini mereka semua melawan Federasi Spanyol. Dan ini udah bukan lagi isu soal sepak bola lagi, ini semua TV di Spanyol, semua media di sana ngebahas ini. Event Sevilla kemarin pakai Akuba bahwa cukup, bahwa ini udah bukan hentikan tapi cukup, karena si pemerintah Spanyol turun tangan bahkan. Bahwa ini udah bukan kejadian yang sekarang doang, ini udah berkali-kali kejadian lagi mendegrading kaum perempuan di Spanyol gitu, bahwa ini tuh nggak boleh. Dan makanya Sevilla kemarin nulis Akuba, cukup, hashtag Akuba ini lagi naik banget sekarang di Spanyol dan beberapa di laman X sekarang, bahwa ini tuh udah kejadian beberapa lama. Dan yang gua itu adalah bahwa si RFIF bilang bahwa laporan dari Hermoso ini semuanya palsu. Iya, palsu. Ini semuanya palsu. Sementara RFF menekan Hermoso atau perwakilannya untuk ikut bikin joint statement kan. Dengan ngaconya di situ. Bahwa itu semua palsu. Kenapa lu nggak bisa stand behind korban? Bahwa yaudah kalau emang lu ngomong begini, investigasi, buka semua gitu. Apakah benar? Cuma nggak mungkin kayak Virzi bilang tadi sih. Ini udah sebobrok itu. Dan yang Hermoso bilang kan, I don't enjoy the kiss gitu. Jadi satu hal, Rubiales pertama harus belajar soal attitude-nya, behavior-nya. Kedua, dia harus belajar how to kiss. Ini apa akan jadi momentum juga untuk nggak tahu ke arah mana masa depan timnas Spanyol nanti akan putra putri. Iya, putri jelas. Ya, kayak yang Virzi bilang tadi, ini orang terlalu kuat. Iya, karena Rubiales kan bukan hanya wanita doang, putra juga kan. Dia tuh Rubiales kan naik, salah satu tindakan utamanya adalah dia memecat Julen Lopetegui on the eve of Piala Dunia 2018 karena dia mengeluarkan statement bahwa dia akan bergabung dengan Real Madrid dan lain-lain. Nah, itu aja pelanggaran kayak gitu dia langsung cut, dia langsung tutup. Tapi Jorge Vilda, sang pelatih timnas wanita, 8 tahun di sana,
underperform, nggak ada apa-apa yang bisa dia buktikan sebelum jadi juara Piala Dunia kemarin ya. Karena bapaknya itu Angel Vilda itu dekat dengan federasi, dengan Rubiales dan federasinya. Jadi buat dia nepotisme dan lain-lain kuat di sana, makanya nggak disikat tapi malah dia dipertahankan walaupun ada 15 pemain protes, 11 pelatih dari asisten pelatih dari U19 sampai itu juga dapat. Kebayang nggak kalau ini kejadian di Indonesia? Iya. Ketua PSSI-nya nyium pemain cewek. Abis. Gila, tapi kita doakan saja semoga cepat diusut tuntas ya. Harus hukum ini. Betul, tetap harus berpihak pada ya korban jelas. Ya kan? Kita usut tuntas. Semuanya digrepe-grepe. Semuanya lihat gila, enak gue liatnya jijik. That's a wrap for the Counter Press episode ke-11. Kita akan ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Kita akan juga lihat nih Arsenal Manchester United. Kita lihat ya seperti apa hasilnya dan kita akan bahas di pekan depan. Thank you so much for watching. I'll see you next week. Bye.